Oke, selamat pagi. Baik, yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, semuanya selamat pagi. Ini hari Sabtu ya, saudara. Saya tadi salah sebut. Hari Sabtu, tepatnya 29 Maret. Wow, puji Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan bisa memasuki hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ucapkan syukur, saudara bangun tidur. Ucapkan yang pertama sekali, terima kasih Tuhan. Baik, saudara, saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, kita bersatu di dalam doa kembali. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Tolong hamba ambil alih, hamba bicara lewat mulut bibir hamba, berjaga di pintu mulut bibir hamba, hanya memberitakan kebenaran firman Allah. Dan kami percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang memberi kami kemenangan, yang memberi kami hidup yang berkuasa. Kami percaya ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tuhan melimpahi kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Tolong hamba-Mu ini yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biar ada kuasa dalam setiap firman yang hamba bacakan, yang sakit saat ini disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, yang berduka cita dihiburkan dengan firman-Mu Tuhan. Tolong bicara Roh Kudus, ambil alih hamba-Mu Roh Kudus, ambil alih umat-Mu, bicara pribadi lebih pribadi, sentuh mereka secara pribadi, lepas pribadi. Dan biarlah kuasa-Mu mengalir, memenuhi relung hati kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Kristus, segala internet, jaringan, HP, apapun yang kami pakai untuk ibadah saat ini. Tuhan berkati segala penghalang, benteng-benteng keakuhan manusia dihancurkan. Biar firman Allah bertumbuh di hati kami, berdampak, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, saudaraku. Apa kabar, saudara yang luar biasa? Semuanya sehat, saudara, baik yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, di Zoom. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, hari ini genap ya, tanggal 29 Maret, besok 30. Kita mengakhiri dan sebentar lagi Lebaran. Wow, luar biasa ya, sebentar lagi ada Lebaran ini, saudara ya. Baik, saudara. Kita akan baca firman Tuhan. Tadi kita sudah baca firman Tuhan saat ini. Saya akan bacakan, kita ambil dari Yohanes, saudara ya. Ini saya beri judul Tangisan yang dijawab. Adakah di antara saudara yang sedang menangis, saudara? Percayalah yang menangis akan dihiburkan. Bahkan saya percaya saat firman ini diberitakan, tangisan Anda sudah dijawab Tuhan. Percaya dengan iman, saudara. Amin. Amin, saudara ya. Baik, saudaraku, saya memberi tangisan yang dijawab saat fajar menyingsing. Wow, 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 wow. Kita baca dari Yohanes 20 ayat ya. Jadi agak agak panjang ayatnya. Saya suka karena kalau perlu ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya itu harus dibaca. Saudara minum dulu, saudara ya. Jangan lupa minum air hangat ya. Ya, kita ambil dari Yohanes, saudara ya, dari kitab Yohanes. Yohanes 20, saudara. Yohanes 20, Yohanes 20, 20. Ya. Kita akan baca dari, ini ada dua perikop ya, dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 itu tentang kebangkitan Yesus. Kemudian kita masuk kepada Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus. Luar biasa, saudara ya, perempuan saksi pertama, perempuan penginjil pertama yaitu wanita Samaria. Karena di hadapan Tuhan, laki-laki, perempuan tetap berharga, tidak pernah dibedakan. Jadi siapa kita manusia membeda-bedakan ya? Oke, saudara, baik kita baca firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya
telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi ini setelah Yesus dikuburkan seperti yang dia katakan, dia bangkit pada hari yang ketiga dan itu pada hari pertama minggu itu. Hari Minggu adalah hari yang pertama dan itulah alasan kenapa orang Kristen beribadah di hari Minggu karena itu hari kebangkitan Kristus ya. Dan kita pengikut Kristus. Nah, Kristen asalnya dari Kristus, pengikut Kristus, oke? Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di situ, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati, lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Perhatikan ini saudara, ini menjadi poin utama ya kebangkitan Kristus. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, saudara ya, berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Jadi dia melihat dua malaikat putih dulu ya. Ya, dua malaikat berpakaian putih, satu duduk di sebelah kepala dan satu di sebelah kaki. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi pertama Maria Magdalena melihat dua malaikat, pakaiannya putih. Kalau ini dibuat jadi sinetron, para sutradaranya harus cermat ya. Jadi ada dua malaikat berpakaian putih, satu di bagian kepala Yesus dan satu di kakinya. Lalu inilah yang berbicara pertama pada Ibu Maria. Dia kata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu karena dilihat tidak ada lagi mayat Yesus, dia bilang, "Ah, Tuhanku diambil orang." Lalu dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus. Jadi ada tiga pribadi di situ, dua malaikat
di bagian kepala dan di bagian kaki Yesus, lalu dia menoleh ke belakang, Yesus sudah keluar. Jadi yang ada di dalam kubur itu adalah para malaikat, dua malaikat berpakaian putih. Lalu Yesus ada di luar, mungkin tidak berpakaian putih dan tidak berkilau-kilauan sekali karena Maria menyangka, walaupun dalam diliputi duka cita, dia menoleh ke belakang ya. Nah, dia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Jadi, tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka itu penjaga taman. Artinya Yesus berpakaian biasa. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah." Jadi ada tiga pribadi tadi. Meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus, "Maria." Jadi karena Maria sangat diliputi duka, dia nggak sadar dari tadi dia ngomong sama gurunya sendiri. Saudara, bukankah kita sering demikian? Kita diliputi banyak duka cita sampai kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai dia menyentuh kita secara pribadi dan berkata dengan menyebut nama kita masing-masing dengan sebutan yang khas. Bila kita punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, kita tahu kapan Tuhan memanggil kita. Akan banyak suara yang kita dengar, suara hati, suara setan, suara manusia. Tetapi bila kita punya hubungan pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, saya yakin kita bisa membedakan tiap suara itu. Suara Tuhan begitu menyentuh, saudara. Ketika Maria awalnya tidak sadar, tapi tiba-tiba dia tersadar ketika dia mendengar panggilan yang membuat dia tahu itu tidak pernah disebutkan oleh orang lain selain oleh Yesus, saudara. Wow. Dan itu yang menyentuh dia, menyadarkan dia, saudara. Saya ingin kita membayangkan sejenak ya, membayangkan sejenak kita ada di suasana Paskah. Bayangkan ini yang menjadi suasana Paskah, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, saudara ya. Jadi saat fajar baru menyingsing, bayangkan langitnya masih gelap, saudara. Lalu ada perempuan yang bernama Maria Magdalena melangkah gontai menuju kubur Yesus. Wow, saudara, ada Ibu Titian Pangap. Halo Ibu, selamat pagi ya. Nah, ini firman Tuhan, tangisan yang dijawab saat fajar menyingsing. Maria adalah saksi yang setia. Maria Magdalena, saksi yang sangat setia. Mungkin murid Yesus terguncang ketika Yesus disiksa sebelum dia disalibkan dan mati dikuburkan. Tetapi Maria Magdalena, wanita yang kuat, tangguh, dia tidak pernah meninggalkan Yesus, dia setia. Begitu dia mengasihi Yesus sampai dia diliputi duka cita ketika tidak melihat mayat Yesus di kuburnya, saudara. Dia belum mengerti, saudara ya, sampai dia bertemu Yesus sendiri. Saudara, bila kita membayangkan bagaimana kita menjadi Maria Magdalena yang datang malam masih malam ya saudara karena pagi-pagi benar ya matahari jam 6 aja belum semuanya cerah saudara. Ini bayangkan kalau dia pagi-pagi benar mungkin sekitar pukul 4 pagi saudara ya. Karena saking dia rindu bayangkan itu saudara kuburan. Kuburan itu tempat menakutkan saudara dan Maria nggak bisa tenang. Mungkin dia hanya tidur 1 jam, 2 jam. Dia hanya selalu hatinya terpaut kepada Yesus, saudara. Ini kasih yang begitu tulus, saudara. Kasih yang tulus seperti merpati. Hanya kau yang memiliki kasih yang tulus sesejuk pagi. Ada padamu kekasih. Dia menyebut Yesus kekasih hatinya. Bukan berarti mereka pacaran, saudara. Bukan. Ini kedekatan, saudara. Kekasih hati, kedekatan. Banyak dalam Alkitab adalah yang simbolik, simbolik ya, saudara ya. Jadi dia hanya datang dengan hati yang remuk, redam. Bayangkan seorang perempuan berani datang bersama Maria yang lain. Hatinya remuk, redam. Bagaimana dia melihat penyiksaan terhadap guru yang dia panggil guru ya. Guru spiritual dan juga Tuhan bagi dia, saudara ya. Udara pada saat itu pasti dingin karena itu masih jam 4 pagi atau bahkan tengah 4, saudara. Itu menusuk tulang. Karena saya pernah ke Israel, saudara ya. Tapi dia lebih dingin lagi dia berubah penuh dengan duka cita
di hatinya kehilangan Yesus. Dia tidak tahu itu harus terjadi seperti firman-Nya, karena hanya lewat itu dosa manusia ditebus, saudara. Saudara, Maria datang pagi-pagi benar bersama Maria yang lain bila kita kait-kaitkan ayat ini dengan ayat yang lain. Jadi dia tidak sendirian sebenarnya. Tetapi mungkin Maria Magdalena duluan masuk ke kubur itu. Dia saksi yang pertama. Dia yang dia bawa hanyalah kasih dan kesetiaan, saudara. Bahkan dalam kegelapan dia mencari Tuhan. Tuhan, Tuhan. Dalam dukanya dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Hatinya sangat terpaut sebagai kepada Yesus, saudara. Dan dalam gelap itulah ia mengalami peristiwa besar, saudara. Batunya terguling ketika dia melihat kubur itu, batunya sudah terguling dan kubur Yesus kosong. Saudara, saya bisa membayangkan bagaimana Maria ternganga. Ada apa ini? Kenapa batu terguling? Dia sangat terkejut, bercampur aduk semua perasaan. Dan bila kita membaca dari Yohanes 20 ini, Maria sedikit panik. Orang yang panik dan tidak tenang, kadang dia tidak bisa berpikir jernih dan melihat jernih. Makanya jangan pernah membuat keputusan saat Anda panik. Mbak, kalau bayi baru lahir meninggal dunia di Kristen masuk surga nggak? Ya, masuk surga ya, saudara. Yang menentukan bukan saya ya, saudara. Tapi kalau yang menurut saya baca itu semua yang kecil itu milik Tuhan, saudara ya. Karena mereka belum tahu apa-apa ya, saudara ya. Jadi bayangkan ini Maria, Maria dari Injil Yohanes, kita bisa tahu Maria ini dalam posisi panik. Kalau orang panik jangan pernah membuat keputusan. Ya, dia lari mendapatkan Petrus dan Yohanes. Dia bilang, tubuh Yesus sudah hilang, tubuh Yesus sudah hilang. Ya, jadi bila kita pertama di ayat pertama kita masuk ya, saudara ya, ia benar berlari mendapatkan Simon Petrus. Jadi dia awalnya melihat kubur. Jadi kalau buat filmnya harus teratur ya, saudara ya. Jadi pagi benar Maria Magdalena ke kubur. Dia melihat penutup telah dibuka ya, saudara. Dia nggak langsung masuk ke kubur itu. Dia langsung lapor sama murid Yesus yang namanya Simon Petrus dan murid yang lain. Dia langsung ngadu. Oh, tubuh Kristus sudah diambil tubuhnya. Kami tidak tahu di mana diletakkan. Kalau kami berarti Maria Magdalena tidak sendirian sebenarnya. Lalu dia berangkat, Petrus dan murid yang lain. Jadi di sini mereka belum bertemu dengan Yesus. Keduanya berlari bersama, tetapi yang paling cepat Petrus. Sehingga lebih cepat sampai di kubur. Bayangkan, berarti Petrus duluan tiba di kubur, saudara. Tapi dia belum melihat Yesus. Dia menjenguk dan yang dia lihat hanya kain kapan Yesus. Dia tidak masuk ke dalam. Lalu dia pergi menyusul dan masuk ke dalam kubur. Dia melihat kain kapan terletak di situ. Tetapi murid itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Oh ya, jadi ada murid yang lain duluan, baru Petrus ya, saudara. Ada yang cepat, lebih cepat lagi ya. Tapi yang mereka lihat baru kain kapan. Kain pelu yang ada di kepala Yesus, tidak ada lagi di situ. Lalu masuk murid yang lain, yang lebih dahulu sampai. Jadi yang duluan nyampe bukan Petrus, tapi murid yang lain yang namanya nggak disebut kenapa. Dia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti dan mengatakan bahwa ia harus bangkit. Lalu murid itu pulang. Jadi pertama Maria Magdalena datang ke kubur, lalu dia ngadu tubuh Yesus nggak ada di kubur, lalu datanglah murid yang lain sebelum Petrus, lalu Petrus yang nyampe dan yang mereka lihat hanyalah kain kapan. Bayangkan di sini, saudara, kalau kenapa Yesus mau menampakkan diri kepada Maria Magdalena dulu, bukan kepada murid. Padahal memang Maria Magdalena yang datang ke kubur itu, tapi dia ngadu sama para murid, ya, bahwasanya Yesus tidak ada. Perhatikan di sini, kenapa Yesus tidak berbicara kepada Petrus, padahal Yesus sudah tidak ada di kubur itu. Tetapi kenapa giliran Maria Magdalena, akhirnya Maria Magdalena tetap lagi di kubur itu bila kita membaca, Maria berdiri di luar kubur dan menangis. Nah, mungkin di sini kita lihat Petrus dengan Simon Simon Petrus dengan yang lain dia datang memang ke kubur itu yang pertama tetap Maria kemudian disusul oleh murid-muridnya lalu datanglah Maria kembali. Saudara, saya bisa melihat Maria bolak-balik tetapi setelah itu dia tinggal, sedangkan para murid mereka tidak tinggal, sehingga siapa yang mendapat penghormatan yang setia, saudara,
Maria ini sangat-sangat menjadi sosok yang sangat setia. Sekalipun Yesus tidak ada lagi di kubur itu, dia tidak pernah meninggalkan kubur itu. Bisakah Anda, kenapa saya harus biblical membahasnya, saudara ya? Karena saya sedang membayangkan bila saya jadi sutradara, bagaimana sebenarnya kebangkitan Yesus ini. Jadi memang tetap Maria yang datang bersama Maria yang lain, lalu ngadu nggak ada mayat Yesus. Lalu ngelapor sama para murid. Para murid datang, tapi Yesus tidak menghampiri mereka dan tidak menjumpai mereka. Kenapa? Karena para murid hanya melihat kubur itu kosong, lalu pergi. Tetapi beda dengan Maria. Hatinya tetap ada di situ menunggu Yesus, walaupun duka cita melikutinya, tetapi kesetiaan tidak pernah beranjak dari Maria. Dari cara Maria tetap ada di kubur itu menunjukkan kesetiaannya yang melebihi para murid. Para murid datang sebentar, langsung pergi. Datang sebentar, langsung pergi. Tahukah Anda, Maria dengan Maria yang lain, saya tidak tahu yang mana, Maria ibu Yakobus kah? Itu selalu ada dari mulai penyalipan, penyiksaan, penguburan, penyalipan, disiksa lagi dikubur. Mereka tidak pernah meninggalkan Yesus. Tahukah saudara? Para murid sudah ada, Petrus sangat dekat dengan Yesus. Tetapi Yesus tetap memberi penghargaan pada mereka yang paling setia, saudara. Artinya, sekalipun yang terpilih para murid yang sah, 12 murid, adalah kaum pria, tetapi dia tidak pernah membedakan. Dia melihat hati yang paling dalam. Maria Magdalena juga murid Yesus. Yesus hanya melihat konteks budaya, sehingga dia memilih para pria, saudara. Tetapi Maria Magdalena mengalahkan semua para murid Yesus dalam hal kesetiaan. Para murid langsung pergi, tetapi Maria Magdalena tidak pernah takut, padahal itu jam 4 pagi, saudara. Mungkin kalau orang, karena kenapa Petrus langsung pergi? Kenapa dia tidak menunggu di situ? Kalau dia sedang mempelajari bahwasanya Yesus akan ada di situ ya. Yesus akhirnya menyatakan apa yang sedang dia ungkapkan. Tahukah saudara, ada yang bingung di sini saudara ya. Kenapa Yesus tidak menunjukkan diri kepada Petrus? Petrus dan murid laki-laki yang lain sama-sama ada di kubur itu. Yesus sedang menunggu bagaimana para murid ini. Mereka tetap panik, mereka tidak bingung, tapi mereka pergi. Sementara Maria tidak pergi. Walau mungkin dia panik, walau dia mungkin bingung, walaupun mungkin dia nggak ngerti, dia hanya bisa nangis, tapi dia setia menunggu Tuhan. Saudara, mungkin dalam kepanikan kita bingung, bahkan dalam saya hanya membawa hal yang sederhana, mungkin dalam doa pagi kita. Dalam kepanikan kita nggak ngerti, kita hanya bisa berdoa dan menangis, percayalah. Tuhan memberi tempat yang istimewa bagi Anda yang menunggu. Bagi Anda yang tetap setia menunggu, walau Anda dalam ketidaksempurnaan Anda tidak mengerti. Itulah yang membedakan kenapa Tuhan menunjukkan diri kepada Maria Magdalena, tidak dengan para murid. Karena mereka terburu-buru, langsung pergi. Langsung pergi dalam ketidakmengertian, mereka tidak menunggu. Dalam kesedihan, dalam ketidakmengertian Maria, Maria tetap stay menunggu di kubur itu. Itulah yang menjadikan dia saksi yang pertama kebangkitan Kristus. Karena Tuhan melihat hati yang paling hancur, bukan hanya hati yang hancur, tetapi orang yang setia menunggu dia. Sehingga dia katakan, kenapa Tuhan menampakkan diri tabah pada Maria Magdalena, tetapi tidak pada murid yang lain, sama-sama ada dalam kubur. Karena dia bisa merasakan kehancuran hati Maria dan kesetiaan Maria. Bahkan dalam kubur yang kosong, Maria tetap menunggu. Walau dia bingung, dia menunggu. Walau dia tidak tahu, dia menunggu Tuhan. Sehingga Yesus menunjukkan diri. Walaupun Maria diliputi begitu dengan air mata, dia menunggu. Saudara, sering kita buru-buru seperti para murid ini pergi. Kita lihat, wah, mungkin ini jawaban Tuhan. Kita tidak sabar menunggu seperti Maria Magdalena. Saudara, kita semua manusia yang mungkin tidak ngerti, saudara. Tetapi yang mau saya katakan, dalam doamu, tunggu Tuhan berbicara. Dalam ketidakmengertianmu, tunggu Tuhan. Tetaplah setia menunggu. Tuhan akan berbicara. Sama seperti Maria Magdalena. Dia menunggu di kubur itu. Wah, dalam kelemahan dia tidak mengerti. Sampai dia, walaupun tangisan itu mengaburkan dia. Dia tidak tahu itu malaikat, dia tidak tahu itu Yesus. Tetapi yang mau saya lihat dari posisi dia tidak beranjak, begitu besar kesetiaannya. Dalam ketidakmengertiannya, dia menunggu Yesus. Bahkan dia tidak sadar yang dari tadi bicara adalah malaikat.
dan juga Tuhan Yesus. Itu tempat istimewa. Para murid tidak bicara dengan malaikat, para murid tidak bicara dengan Yesus, tetapi orang yang menunggu Tuhan. Walaupun Anda tidak tahu, saudara, ada tempat istimewa yang Tuhan beri, seperti yang Dia beri kepada Maria Magdalena. Tuhan Yesus begitu menghargai air mata kita. Seperti Maria Magdalena, kita juga mungkin tidak mengerti, bahkan mungkin kita lupa janji Tuhan karena kita diliputi kedukaan. Yang gelap, karena itu mungkin sekitar pagi, saudara, gelap pun berganti terang. Saudara, sama seperti ketika Yesus memanggil Maria, seketika itu juga Maria sadar itu Yesus. Yesus, ya mungkin ini juga kata Mazmur, pada malam ada tangisan, saat pagi terdengar sorak-sorai. Wow, pada hari itu gelapnya belum, terangnya belum sempurna karena Maria datang. Gelap, masih gelap, pagi-pagi benar. Tetapi seiring dia menunggu dengan sabar dalam ketidaktahuannya, Yesus berbicara padanya, menyentuh dia secara pribadi. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang tak pernah. Oh, saudara, mungkin lagunya tidak sempurna, tetapi Tuhan tahu, saudara, hati saya yang paling dalam seperti itu. Tuhan menyentuh dia dan saya tahu pada saat dia memanggil Maria, pada saat itu juga terang mulai datang, saudara. Dan itu bukan suatu kebetulan. Kenapa Tuhan? Pagi-pagi benar. Saya bisa membayangkan, saya mendapat rema di sini. Pagi-pagi benar itu masih sekitar jam 3 jam 4. Belum terang. Maria masih menangis, tetapi seiring Maria tetap sabar menunggu. Walau dia tidak sadar yang dari tadi bicara malaikat dan Yesus. Tetapi saat terang mulai datang, terang pagi hari saat fajar menyingsing, Yesus menyentuh dia karena dia tetap setia menunggu Tuhan. Sama seperti kata Mazmur, dan aku menunggu pada pagi hari Tuhan. Aku datang sama seperti Maria datang di kubur. Kita mungkin datang tiap pagi masih dengan duka kita. Tetapi percayalah ketika kita sabar menunggu. Dan aku menunggu-nunggu, saudara. Pada saat fajar menyingsing, Yesus berkata, Maria. Ada sentuhan di situ, itu panggilan pribadi yang menyentuh dia. Maria. Jadi dia seiring matahari makin memperlihatkan cahayanya, Maria pun melihat Yesus dengan jelas. Rabuni, Rabuni, dia tahu selain suara itu menyadarkan dia, selain sentuhan pribadi itu menyadarkan dia, terang Tuhan pun datang seiring dengan menyatu dengan alam, saudara. Wow, saya sangat puitis banget pagi ini, saudara ya. Saya tahu itu, saya bisa menggambarkannya, saudara, seperti saya masuk dalam cerita ini, saudara. Dan seketika gelap berhenti berganti terang. Itu bukan kebetulan. Waktu nama itu dipanggil, tangis Maria berubah menjadi sukacita. Rabuni, Rabuni. Ketika dia tahu menyentuh hati saudara. Dia saat ini sedang menyentuh Anda pribadi-pribadi, saudara. Saya tidak tahu apa pergumulan Anda. Mungkin Anda punya harapan yang sudah mulai runtuh kepada Tuhan karena banyaknya duka cita. Saya mau katakan pagi ini Tuhan menyentuh Anda semua dengan nama pribadi Anda. Alami Tuhan, mengalami Tuhan, saudara. Maria tidak hanya sekedar sejarah catatan imam, tetapi ini undangan spiritual bagi kita semua saat ini, saudara. Pesan dari Maria saat fajar menyingsing, ini relevan dengan dunia kita yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan pergumulan. Saudara mungkin di mana saat ini, saudara saya tahu ini didengar oleh ribuan orang baik di YouTube maupun di Zoom ataupun sekarang di TikTok, saudara. Tapi yang mau saya katakan, apapun latar belakang Anda dan apapun masalah Anda, di balik itu realitanya, Tuhan, dalam pergumulan Anda, dalam bentuk kegelapan, saudara, mungkin Anda pengusaha, saya tahu, sebagian di sini saya tahu, Anda sedang bicara, Tuhan sedang bicara pada Anda untuk Anda para pengusaha yang mungkin
sedang berusaha mengapakan risiko bisnis, kebijakan yang berubah-berubah. Anda yang mungkin profesional ditandai dengan ketidakpastian, kejenuhan, kehilangan makna kerja. Anda yang saat ini berprofesi sebagai karyawan, Anda tertekan dengan inflasi, dengan pendapatan yang pas-pasan. Anda seorang mahasiswa yang mendengar firman ini, mungkin Anda cemas memikirkan masa depan, menyelesaikan kuliah. Anda yang saat ini ibu rumah tangga yang sedang berjuang untuk keluarga Anda di tengah-tengah tantangan sosial ekonomi, saya mau katakan saudara, Tuhan hadir. Jangan biarkan duka cita, ketidakpastian, kekhawatiran itu sampai kita tidak menyadari kehadiran Tuhan. Mungkin Anda salah satu di sini, saudara. Kita mungkin berjalan dalam keadaan yang eh, ketimpangan sosial, saudara ya. Ya, ini artinya saudara ada ketimpangan antara kaya dan miskin, saudara. Tetapi percayalah saudara, ada banyak hal yang luar biasa yang mau Tuhan nyatakan ya. Dalam ketidakpastian dalam hidup, dalam pergumulan, saudara. Mungkin mudah bagi kita semua merasa seolah berjalan dalam gelap. Ya, pasti Anda saat ini merasa mungkin sedang berjalan dalam gelap, tidak pasti, khawatir, putus asa. Tetapi seperti Maria yang diundang, firman ini buat kita semua. Kita sedang diundang untuk tetap melangkah dalam iman meski hari masih gelap. Seorang teolog Stephen B. Evans pernah mengingatkan kita dan saya sangat diberkati dengan perkataannya. Injil harus diberitakan dalam konteks nyata kehidupan kita, tidak dalam ruang hampa. Saya percaya kalian semua yang bergabung di sini bukan suatu kebetulan. Tuhan sedang memberi undangan. Mungkin ketidakpastian hidup, tantangan hidup membuat Anda berlarut-larut dalam duka cita seperti Maria. Tetapi selama ada kesetiaan dan menunggu Tuhan dalam ketidaksempurnaan, Tuhan akan berbicara dan menyentuh kita. Dan saat itu fajar menyingsin, air mata kita pasti diubahnya menjadi sukacita. Judul kita, Tangisan yang Dijawab Saat Fajar Menyingsing. Wow, bukan suatu kebetulan itu fajar menyingsing, dia mendengar Maria dan semakin terang. Dia bisa melihat Yesus yang awalnya samar-samar karena pagi-pagi benar dan akhirnya pagi hari pun tiba. Dan dia bisa melihat wajah, suara, dan dia tahu itu Tuhan. Sama seperti itu diumpamakan kita, saudara. Maria Magdalena, apapun latar belakang kita, kita mempelajari teladan Maria Magdalena, saudara. Apapun tantangan ekonomi yang Anda mungkin sedang alami, lebih terutama alami perjumpaan pribadi Anda dengan Kristus. Apapun agama Anda, kepercayaan Anda, alami perjumpaan dengan Kristus. Lepaskan semua logika Anda, hasutan-hasutan yang membuat Anda membenci Tuhan Yesus. Dan mulai rendahkan hati Anda dan berkata, Tuhan, aku juga mau mengalami perjumpaan pribadi seperti yang dialami Maria Magdalena. Anda cukup memintanya dengan kerendahan hati, saudara. Anda akan mengalaminya. Percayalah. Apapun yang dikatakan di cat-cat ini, saya mengasihi engkau, Hidayat Gibran. Tuhan mengasihi engkau. Apapun yang kau lakukan, Tuhan mengasihi engkau. Alami perjumpaan Tuhan, lepaskan semua logika-logika. Dia Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dan apapun yang menjadi keputusanmu, biar kau yang mengalami Tuhan. Saudara, saya berdoa, baik Anda yang di YouTube, baik Anda yang di Zoom, baik Anda yang ada di kolom chat, kami mengasihi. Yesus milik segala bangsa, segala agama. Karena yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus, bukan KTP agama Kristen. Itu tidak ada hubungannya, saudara. Yesus bangkit, dia sedang bangkit menemui kita semua. Mungkin kita para investor, para pengusaha yang banyak menangis, yang tidak sadar sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin Anda para profesional, para solopreneur, para karyawan, para mahasiswa, para ibu rumah tangga. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Berbicaralah kepadanya seperti kita berbicara empat mata secara pribadi, saudara. Biar kisah Maria, saudara, yang melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja saat fajar menyingsing, itu juga kita alami, saudara. Tumbuhkan dan nyalakan kembali iman dan pengharapan kita, saudara. Dan saya berdoa saat ini, saudara, kita semua mengalami fajar rohani, fajar menyingsing, dan tangisan berubah menjadi sukacita. Gelap berganti terang,
Dan kita mendengar Tuhan menyebut nama kita, saudara. Saudara, saya juga berdoa buat para pengusaha, para investor di sini, saudara. Saya mengerti bagaimana berbisnis saat ini bukan perkara yang mudah. Saudara, tapi dimanapun Anda ada, tantangan memang nyata. Laju ekonomi seakan-akan melambat, saudara. Membuat ketimpangan dalam daya beli, sangat menyimpang. Belum lagi tekanan biaya produksi yang naik, regulasi yang sering berubah. Ini membuat ketidakpastian dan menambah kekhawatiran. Saya mengerti. Mungkin bisnis Anda terpukul saat ini karena sebelumnya ada pandemi yang berkelanjutan. Tetapi saya mau katakan seperti pajar menyingsing, berjuanglah bangkit di tengah persaingan. Mungkin ada rasa was-was, gimana kalau usahaku gagal lagi? Gimana aku menghadapi risiko yang besar di depan mata? Mari kita belajar dari teladan Maria Magdalena. Walau datang dengan kebingungan, kehampaan, tapi dia tetap setia menunggu Tuhan sampai Tuhan berbicara. Sehingga dia spesial di hati Tuhan. Dia datang ke kubur, walaupun dia tidak pernah tahu bahwa Tuhan bangkit, tapi dia hanya datang, saudara. Mungkin saudara sudah lama sekali menanti mujizat Tuhan, tapi yang mau saya katakan, tetaplah setia. Tetaplah percaya walau Anda tidak ngerti, walau Anda tidak mendapat jaminan apa-apa. Seperti Maria Magdalena dalam gelap gulita, harapannya nyaris padam, tetapi dia tetap melangkah dengan imannya, dengan kerinduannya, itulah keberanian iman. Bagaimana dengan Anda saat ini saya bicara, saya tahu di sini ada seorang pengusaha yang mungkin mulai kabur. Saudara, saya bicara, Tuhan sedang bicara bagi Anda para pengusaha. Maria mengajari kita tentang keberanian melangkah dalam iman meski situasi belum jelas. Tuhan menghargai kita seperti tindakan iman kita yang berani itu sangat dihargai Tuhan. Bukan berarti saya katakan perhitungan bisnis itu asal saja, saudara, tetapi tetap perlu perencanaan, kematangan, pengetahuan, keyakinan, dan tetap jalankan bisnis Anda dengan integritas. Meski Maria yang datang awalnya pagi benar yang masih gelap, percayalah saat Anda setia menunggu Tuhan, nama Anda akan dipanggil secara pribadi. Melangkahlah aktif, jangan diam, jangan takut, saudara. Terkadang memang keputusan bisnis itu penuh resiko. Tentu saya tidak bilang, tetapi tetap harus ambil keputusan, saudara. Ya, jika dilakukan dengan iman, hikmat itu bentuk kesetiaan, saudara, kepada panggilan Tuhan, bukan sekedar strategi yang kita pelajari dari dunia ini. Saudara, saya mau katakan Tuhan peduli pada pribadi Anda. Saat ini Tuhan sedang bicara pada pengusaha-pengusaha. Tuhan peduli usaha Anda. Tuhan peduli bagaimana Anda merasakan, Tuhan, aku sering gagal dalam bisnisku. Tapi saat ini firman ini bicara buat Anda para pengusaha. Ya, bukan hanya pengusaha besar, saudara. Apapun Anda, toko itu tetap Anda seorang pengusaha, entrepreneur, saudara. Tuhan peduli pada Anda. Jangan hanya melihat neraca untung rugi, tetapi lebih kepada hati yang mau bersandar kepada Tuhan. Tuhan sangat hargai. Setuhan, saudara, sebagai aplikasi, pastikan setiap keputusan Anda dalam usaha Anda selaras dengan nilai kerajaan Allah. Jadilah pengusaha Kristen yang menciptakan lapangan kerja, memperlakukan karyawan dengan adil, dan bawalah dampak sosial yang baik. Saudara, semua para pengusaha akan dipakai Tuhan menjadi agen transformasi di dunia bisnis yang seringkali gelap oleh korupsi, oleh keinginan dunia ini, oleh kecurangan. Tetapi saya mau katakan orang-orang yang mengutamakan integritas sebagai pengusaha, Tuhan akan membedakannya. Kalau Tuhan dimuliakan, usaha Anda akan diberkati jangka panjang. Mungkin tidak langsung cepat melejit, tetapi jangka panjang ada jaminan. Karena memang firman Tuhan berkata di Amsal 3, 5-6, saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, maka ia akan meluruskan jalanmu, saudara. Luar biasa firman Tuhan, saudara. Saya sangat diberkati dengan ini ya, saudara. Saya juga berdoa, saudara, saudara yang pengusaha saat ini dikuatkan, dan satu quotes ya, ini baru untuk pengusaha, karena saya tahu di dalam para pemirsa yang sedang mendengar ini ada pengusaha yang hampir putus asa. Firman ini untuk Anda. Kesuksesan bukanlah final, saudara. Kegagalan bukanlah fatal. Yang terpenting adalah keberanian kita terus maju dalam iman bersama Tuhan mengandalkan Roh Kudus. Kegagalan atau keberhasilan bisnis itu sementara, saudara.
Yang Tuhan cari adalah ketekunan kita bangkit lagi. Walau mungkin gagal usaha kita bangkit lagi. Terus berjalan dan percaya pada Tuhan. Jangan menyerah. Saudara, seperti ya kita pasti sering dengar ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu ada maknanya kok saudara. Itu Alkitabiah. Ini mengingatkan kita, kerja keras, ketekunan di awal pasti berbuah manis akhirnya. Walau tidak langsung terlihat. Jangan takut berjeri lelah dengan jujur, karena pajar sukacita seperti judul hal ini. Tangisan yang dijawab saat pajar menyingsing. Pajar sukacita pasti terbit. Sama seperti janji Tuhan itu ya dan amin. Dan pagi hari itulah janji yang selalu ada. Janjimu seperti pajar pagi hari. Kenapa dibilang pajar pagi hari? Saudara, mau ada banjir, mau ada hujan, pajar tetap akan hadir. Tidak akan selalu malam gelap gulita. Pagi hari akan hadir. Jadi makanya dibilang janji Tuhan itu seperti pajar pagi hari. Karena pajar, apapun keadaannya, apapun tantangannya, pasti akan hadir. Janjimu seperti pajar pagi hari. Selalu ada pajar di pagi hari, saudara. Selalu ada jalan keluar, saudara ya. Yang tiada pernah berhenti bersinar. Sekalipun ada duka cita yang belum dijawab. Ada masalah, saudara. Tetapi janji Tuhan itu seperti pajar pagi hari. Percayalah. Jangan menyerah Anda yang saat ini hampir menyerah, firman ini untuk Anda. Mungkin Anda perlu merenungkan, saudara. Jangan takut berjeri lelah. Jujur, pajar akan terbit. Apakah keputusan Anda selama ini didasarkan pada iman dan hikmat Allah? Atau hanya mengikuti tren pasar? Jangan hanya bergantung tren pasar. Ini buat para pengusaha, saudara. Mari bawa ini dalam doa Anda. Tanya Roh Kudus. Dia penolong yang sungguh. Panggil dia. Dia sedang memanggil nama Anda. Yang mungkin saat ini Anda tidak bisa mendengar dengan jelas. Karena Anda selalu terburu-buru. Tunggulah sebentar seperti Maria Magdalena. Jangan terburu-buru seperti Simon Petrus yang lihat kubur kosong langsung pergi. Dalam ketidakmengertian Anda, Tuhan tahu kapasitas Anda, yang Dia lihat hati Anda, yang tetap menunggu Dia dalam pengharapan. Sabarlah menunggu, Tuhan akan bicara. Saya juga bicara buat Anda, para profesional, para solopreneur. Saya ingin menyapa Anda, firman ini buat Anda sebagai profesional. Entah Anda karyawan, manajerial, pegawai kantoran, tenaga ahli, atau solopreneur yang menjalankan profesi mandiri. Saat ini mungkin Anda sedang bekerja, saya tidak tahu di perusahaan mana, siapapun Anda mungkin sedang startup, lagi mulai digital atau praktek profesional, saudara. Dimanapun latar belakang kota Anda yang mungkin terkait dengan perusahaan Anda, apakah perusahaan matam atau masih banyak tantangan ya, saudara, di kota masing-masing dimanapun. Pendidikan dan teknologi ini menantang kita terus berinovasi, terus beradaptasi. Minta hikmat Tuhan, Tuhan. Bagaimana aku berinovasi, Tuhan? Bagaimana aku beradaptasi? Tunggu, Tuhan. Tunggu, jangan buru-buru. Jangan bersandar pada pikiranmu. Walaupun ada tekanan yang kerja makin keras, makin kerja seperti Simon Petrus yang langsung buru-buru. Dia tertekan dan dia bingung, tapi dia langsung pergi. Dia tidak sabar menunggu di kubur itu. Dia tunggulah Tuhan, sama seperti Maria Magdalena. Sekalipun target Anda makin dibuat makin tinggi, jam kerja Anda makin panjang, ini mengaburkan batas antara kantor dan rumah. Banyak dari Anda saya tahu, para profesional yang disebut burnout, mulai jenuh, mulai lelah secara fisik, mental, karena ritme kerja yang tak kenal henti. Saya mau katakan Tuhan sedang bicara pada Anda. Terutama di era pasca pandemi ini, di mana semua profesional dituntut menguasai digitalisasi, AI, kecerdasan buatan, tetapi tidak semua kita mudah beradaptasi. Minta hikmat itu dari Tuhan. Tuhan tolong aku. Sekolahku hanya sampai ini, tolong aku untuk paham AI, paham teknologi, tolong aku usahaku ini agar nggak ketinggalan zaman. Minta sama Tuhan. Dalam tangismu sabarlah, menunggu Tuhan bicara. Ada ODGJ, kita berdoa bagi dia, Yesus. Dia bisa mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Yesus ketika di dunia sebagai utusan Bapa, tetapi dia Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia. Dia sedang memberi teladan untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara,
Tidak semua orang bisa beradaptasi, ada yang takut posisinya tergeser, teknologi atau talenta. Orang-orang muda akan bangkit. Selalu ada langit di atas langit, akan selalu ada pemain baru yang mungkin lebih hebat. Karena itu jangan pernah berhenti belajar, berinovasi, beradaptasi, berpikir terbuka. Walau kadang kita merasa terasing di tengah kesibukan, hati kita mungkin bertanya, apa makna semua ini? Apa pekerjaanku ini hanya rutinitas tanpa tujuan, saudara? Mari kita lihat kembali Maria di taman kubur. Dalam kekosongan dan tangisnya, Yesus hadir secara pribadi dan memanggil namanya Maria. Mungkin saat ini Yesus memanggil namamu, ada seorang yang bernama di sini ODGJ. Saya berdoa kau mengalami Tuhan. Kau bukan kebetulan ada di sini. Tuhan mengasihimu. Yesus mengasihimu. Apapun keadaanmu, duka citamu, sabar menunggu Dia dengan penuh iman dan penuh pengharapan. Kita berdoa, saudara, siapapun yang di sini yang belum menerima Kristus bisa mengalami Tuhan. Paling penting bukan teori Tuhan, tetapi mengalami Tuhan. Maka itu semua menjawab semuanya, saudara, karena Tuhan tidak terselami. Jalanmu apa ya? Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tampak seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Katakan dengan segenap hati. Ajarku memahami segala yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Saudara, dalam ketidakmengertian Anda, sebagai manusia, siapa kita tahu Tuhan itu? Siapa kita bisa jelaskan secara detail, walaupun kita tahu diberitahu oleh Roh Kudus secara gambaran besarnya, belum secara detail. Tetapi yang paling penting alami Tuhan, seperti Maria Magdalena, dalam ketidakmengertiannya, bahkan dalam kehampaan hatinya, kehilangan Tuhan, kehilangan Raja, kehilangan kekasih hatinya, dia sabar menunggu. Dia sabar dalam duka citanya, dia sabar berharap. Tunggu Tuhan, tunggu dia dalam ketidakmengertian. Tuhan pasti bicara, saudara. Dari sini saya menyampaikan pesan ini buat para profesional yang sedang penat. Ya, saya berdoa, saudara, lihatlah kembali seperti Maria dikubur. Dalam kekosongan hatinya dan tangisnya, Yesus hadir menyapa dia. Saat ini Yesus hadir menyapa Anda pribadi, Anda para profesional yang mungkin merasa sesak saat ini, penat saat ini, mencari makna saat ini. Yesus melihat Anda. Yesus melihat Anda dengan penuh kasih. Dia tahu kalau Anda merasa hampa saat ini. Meski karir terlihat sukses di luar, kadang kita mencari Tuhan di tengah kesibukan karir kita dan tidak menemuinya. Tapi sebenarnya Tuhan dekat, Dia berdiri dekat dengan kita seperti Dia berdiri dekat dengan Maria Magdalena. Dia menanti kita berhenti sejenak, berhenti sejenak. Maria baru kenal Yesus waktu Yesus menyebut namanya. Artinya kita pun perlu kepekaan mendengar suara Tuhan. Di tengah hiruk pikut deadline kita, meeting kita, bisnis kita, mungkin selama ini kita berpikir nilai diri kita tergantung jabatan kita, saudara. Ya, saudara, dalam nama Yesus yang membuat tubuh sehat, kuat. Saya ngejus dulu pagi-pagi, saudara ya. Ya, tadi sudah disediakan. Ya, di mata Tuhan, saudara, Dia sedang memanggil Anda, apapun Anda, keberadaan Anda, bukan sekedar jabatan Anda, tetapi sebagai pribadi yang dikasihinya. Di mata Tuhan, siapa kita itu jauh lebih penting daripada apa titel kita. Di mata Tuhan, sekali lagi saya ulang, siapa kita jauh lebih penting daripada apa titel kita. Dalam terang kebangkitan, pekerjaan kita bisa mendapat makna baru. Maria mendapat misi baru setelah dia bertemu secara pribadi dengan Yesus.
dari menangis tanpa tujuan, ya nggak tahu-tahu. Siap ini aku ngapain? Aku hanya rindu Tuhanku. Tuhan, aku bingung. Kau disalib, kau disiksa, aku hadir di situ dalam kehancuran hati. Bahkan setelah aku tidak tahu kau akan bangkit, tapi aku datang terus dengan penuh kerinduan ke kuburmu. Itu yang Maria Magdalena lakukan dan Tuhan menghargai itu. Dia menghargai tiap usaha kita walau kita nggak ngerti, saudara. Dia menghargai kita. Akhirnya tanpa tujuan, akhirnya Tuhan memberi dia tujuan. Kebangkitannya memberi kita semua tujuan, makna baru. Seperti Maria mendapat misi baru setelah dia menangis tanpa tujuan, akhirnya membawa kabar sukacita bagi setiap orang. Ini yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau melihat pekerjaan kita. Anda yang saat ini profesional, bukan sekedar rutinitas tiap hari hanya untuk cari uang, cari nafkah, tetapi perpanjangan panggilan Allah. Ada panggilan Allah di situ. Bekerjalah dengan excellent, saudara, beri yang terbaik. Jangan biarkan pekerjaan itu hanya sekedar identitas utama. Identitas kita yang sejati adalah anak Tuhan, pengikut Kristus yang dipanggil dengan namanya, saudara. Latih kepekaan rohani kita, sekalipun kita punya banyak kesibukan, saudara. Saya tahu Anda profesional yang bekerja dengan rutinitas, saudara, ya sudah terjadwal semuanya. Tetapi yang mau saya katakan, luangkan waktu di sela kesibukan, minta Tuhan bicara. Dia akan bicara, dia akan menuntun kita, memberi kita hikmat, menghadapi keputusan yang sulit di kantor, saudara, bahkan memberi kita arahan baru. Jika kita merasa di persimpangan karir, saudara, ada firman yang menguatkan Anda yang sedang ada di persimpangan karir. Di Yesaya 30 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian, saudara, dan apabila kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri, telingamu akan mendengar suara di belakangmu yang berkata, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Wow, ini firman Tuhan indah, saudara. Walaupun kita sudah menyimpang ke kanan, ke kiri, ternyata ada suara di belakang kita yang selalu menuntun kita. Minta kepekaan suara itu, saudara. Ya, mari kita berjalanlah mengikutinya. Ini janji yang sangat indah karena Tuhan sendiri yang menjadi mentor karir kita. Apapun Anda sebagai profesional, biarkan Tuhan yang menjadi mentor Anda saat ini. Mentor karir Anda, Dia guru, sang maha guru, sang mentor, sang maha mentor, saudara. Ada kutipan yang sangat memberkati saya walaupun bukan dari orang Kristen, saudara, tetapi ambil. Di situ semuanya ada nilai Kristiani. Pilih pekerjaan yang kamu suka dan kau akan merasa tidak perlu bekerja. Karena apa? Karena kau melakukan yang kau suka. Pastikan kau menyukai pekerjaanmu dan bekerjalah seumur hidup. Karena kamu artinya melakukan itu sangat suka, berarti kamu tidak sedang bekerja. Maksudnya, jika hati kita menemukan panggilan dan passion kita dalam pekerjaan, maka kita tidak akan merasa terpaksa bekerja. Kita bekerja dengan cinta, dengan passion. Coba saudara kita bertanya dengan jujur dalam hati kita, apakah kita masih mengerjakan pekerjaan kita ini dengan terpaksa atau karena rasa cinta yang Tuhan tanam dalam hati kita. Jika kita mengalami kejenuhan, saatnya kita minta pada Roh Kudus mengarahkan kita. Bagaimana membuat ini tidak jenuh, membuatnya dengan hal baru atau ke hal yang baru sesuai panggilan kita. Ada peribahasa untuk ini, saudara. Berjalan ke pasar di pagi hari, matahari terbit sinari kota ini. Biar penat melanda diri, Tuhan setia menopang. Bebannya jadi ringan. Wah, ini pantun kayak dipaksa banget ya, saudara ya. Tapi ini mengingatkan kita di pagi hari saat kita berangkat kerja. Ingatlah, Tuhan menyertai. Penat, burnout atau jenuh bukan akhir dari segalanya. Seperti kata Ibu Kartini, habis terap, habis gelap, terbitlah terang. Saudara, saya suka sekali Kartini, saudara. Selalu ada harapan baru jika kita mau berhenti sejenak, tunggu Tuhan, bicara pada Tuhan. Selalu ada harapan baru. Pandang terang Tuhan, terangnya pasti datang. Tanya, apakah di tengah kesibukan dan target-target yang mungkin dibuat dalam hidup kita, apa kita masih mendengar suara Tuhan? Coba jujur. Siapa yang sudah tidak mendengar suaranya karena begitu banyak kesibukan? Suaramu ku dengar, memanggil namaku. Tuhan senantiasa memanggil kita. Kitalah yang tidak berhenti sejenak. Dia senantiasa
Mau kita menyimpang kanan kiri, dia ada di belakang, dia ada di depan. Dia senantiasa menuntun kita. Kita lah yang terlalu berduka cita atau terlalu dengan pemikiran kita. Mungkin kita terlalu sibuk sehingga kita hilang arah dan makna. Undang Roh Kudus, saudara, supaya dia membantu kita mendengar suaranya yang lembut di hati kita, saudara. Dia memanggil kita secara pribadi. Saudara, mungkin Anda saat ini ada yang seorang karyawan, mau karyawan formal ataupun informal, firman ini diajukan untuk Anda, saudara. Anda seorang karyawan, mau kantoran, mau buruh pabrik, mau pegawai toko, sekalipun Anda driver, ojek, gojek, online, apapun profesi Anda sebagai karyawan tenaga harian lepas, mau itu formal atau tidak, saudara. Saudara yang sedang menjadi tulang punggung ekonomi saudara dalam keluarga. Mungkin saudara saat ini berpikir jerih, lelah Anda, kurang mendapat penghargaan, saudara. Mungkin kita tahu dengan banyaknya masalah ekonomi, kemiskinan eh, masih ada, saudara. Tetapi banyak karyawan yang juga masih berpendapatan rendah, sulit memenuhi kebutuhan dasarnya saja, sulit, saudara. Firman ini untuk Anda. Apalagi kita melihat harga sembako naik, harga kontrakan naik, gaji yang nggak naik-naik. Semua harga naik, hanya harga diri yang nggak naik. Tapi harga diri kita selalu naik di hadapan Tuhan. Mungkin inflasi sedang mencekik kita saat ini. Uang belanja kita pas-pasan. Saudara, saya bisa rasakan di antara Anda. Ada yang harus kerja lembur, saudara. Badannya udah lelah, tapi penghasilannya tidak begitu banyak. Tapi daripada tidak, ya, Anda hanya sedang numpang lewat buat bayar tagihan listrik, uang kos, makan. Ada beban fisik dan beban emosional yang mungkin sedang menumpuk saat ini. Kadang kita putus asa, saudara. Apakah hidup ini hanya berisi kerja, 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 kerja untuk bertahan hidup? Di mana Engkau Tuhan? Aku mengalami kepayahan seperti ini, saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memperhatikan Anda saat ini. Bila kita melihat kisah ini, dia menangis di kubur. Dia mendekat dalam pergumulan, saudara. Maria mengenali Yesus saat itu karena matanya penuh air mata. Tuhan, aku belum bayar kontrakan. Mungkin Anda punya konteks Anda masing-masing. Air mata Anda, Tuhan. Aku sudah capek kerja. Hasilnya cuma segini, Tuhan. Menangislah di bawah kaki Tuhan. Sampaikan semua dalam kebingunganmu, dalam kekhawatiranmu, sampaikan pada Tuhan. Air matamu itu Tuhan tampung, saudara. Tuhan memperhatikan. Asal Anda tidak menyerah. Dia menangis. Maria menunggu dalam kebingungan. Dan dia menangis di kubur. Dia tetap menunggu dalam kebingungannya. Yesus mendekat dan bertanya lembut, "Ibu, mengapa engkau nangis?" Mungkin Yesus sedang bertanya bagi Anda yang saat ini sedang menangis. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, dia sedang memanggil namamu. "Ibu, kenapa kau menangis? Anakku, kenapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Apa yang kau cari?" Ada kepedulian Tuhan pada air mata dan pergumulan kita. Itu semua berharga di hadapannya. Maria awalnya tidak kenal Yesus, mungkin pun kita tidak kenal. Kita tidak tahu Yesus ada di sekitar kita. Matanya selalu penuh air mata. Demikian pula kita, saat kita tidak sadar Tuhan hadir dekat kita. Kita tenggelam dalam kesedihan kita, kelelahan kita, kesulitan kita. Tetapi faktanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia berdiri di samping kita. Dia berdiri saat kita ada di pabrik kita, saat kita ada di kantor kita, saat kita ada di jalan, bahkan saat kita makan malam, pulang malam dengan lesu, saudara. Dia peduli setiap tetes keringat yang Anda keluarkan. Tuhan perhatikan. Tuhan menghargai kerja keras Anda, saudara, untuk keluarga. Saudara, pagi ini Tuhan memanggil. Pada saat pagi Paskah dia memanggil Maria dan pagi ini dia memanggil nama kita semua. Dia mengenal nama setiap orang, yang kecil, besar, yang setia, percayalah. Tuhan mengenal nama Anda. Mungkin bos di kantor jarang menghargai kerja Anda, atau pelanggan tidak peduli betapa lelahnya Anda, tetapi Tuhan segenap hatinya, seperti untuk Tuhan, katakan kata Tuhan, firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini mengingatkan kita dua hal. Pertama, bekerja keraslah dan siap melayani Tuhan. Itu memberi makna rohani pada pekerjaan, pada apapun pekerjaan kita, saudara.
Dan yang kedua, Tuhan pasti memberi upah dan penghargaan sejati. Bahkan saat manusia tidak melihat, Tuhan melihat. Tidak ada kerja keras yang sia-sia di hadapan Tuhan. Jangan harap promosi manusia, harap promosi dari Tuhan. Ubah perspektif kita. Pekerjaan kita adalah ibadah kita. Setiap hari kita berangkat kerja, mulai bersyukur dan niatkan dalam hati Tuhan. Aku bekerja hari ini untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk memberkati keluargaku. Saudara, saat Anda melakukan ini, percayalah, sukacita akan mengalir sendiri. Bahkan rekan-rekan saudara akan melihat perbedaan dan bertanya di mana letak perbedaannya. Karena Anda mulai bersaksi bukan dengan khotbah, dengan perkataan, tetapi teladan hidup. Ingat, Yesus pertama kali menampakkan diri bukan kepada raja, bukan kepada orang kaya, orang hebat, bahkan murid terdekatnya bukan. Tetapi orang-orang yang mungkin tidak dianggap. Tetapi Tuhan selama ini selalu menganggap Maria Magdalena. Dia selalu melihat air mata dan kesetiaan. Tuhan bisa mengangkat orang biasa untuk tugas mulia. Kita pun, Anda pun, siapapun Anda, dalam keseharian Anda bisa diangkat Tuhan menjadi besar. Karena itu jadilah terang, jadilah garam di sekitar Anda, terutama melalui pekerjaan Anda. Saudara, ada pepatah modern, satu-satunya tempat di mana kesuksesan datang sebelum kerja keras adalah di kamus. Semua hanyalah kamus, semua butuh kerja keras. Artinya jelas sekali, tidak ada sukses itu yang instan tanpa kerja keras. Meski Anda dianggap biasa aja, nggak pernah dihargai, percayalah kerja keras yang setia itu sebenarnya definisi sukses menurut Tuhan. Karena Tuhan lebih menghargai kesetiaan kita daripada hasil spektakuler yang dicapai dengan curang, saudara. Percayalah seperti kata peribahasa, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, saudara. Mungkin penghasilan Anda tidak besar, tapi Anda setia, Anda kelola dengan setia, dengan baik, dengan mengandalkan Tuhan sedikit demi sedikit. Tuhan melipat gandakannya, seperti dia melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Bayangkan bagaimana cara Tuhan bekerja sangat spektakuler, nggak bisa masuk logika. Saudara, seperti juga hal sederhana, waktu saya SD sering saya dengar ini, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ini pepatah yang benar-benar saudara Alkitabiah sebenarnya. Karena itu rajinlah bekerja, bijaklah mengelola berkat Anda. Pelan-pelan, bukit kesejahteraan akan terbangun. Habis gelap, terbitlah terang. Pajar pengharapan, pajar ekonomi akan menyingsing selama. Ingat ini, tidak menyerah di tengah malam yang kelam. Sekarang mungkin para karyawan, tanyakan dalam hatimu, apakah selama ini kau bekerja hanya untuk bertahan hidup? Atau kau sudah memandang pekerjaanmu sebagai bentuk ibadahmu? Karena itu akan dua hal yang berbeda. Kalau kau pandang ibadahmu sebagai bentuk ibadah, pekerjaanmu sebagai bentuk ibadah, minta lagi Roh Kudus. Roh Kudus menanamkan motivasi ilahi dalam hati kita agar setiap hari kita bekerja bernilai kekal di hadapannya, saudara. Dan saat ini saya juga percaya di sini ada mahasiswa, ada pelajar, ada anak-anak, adik-adik remaja, mahasiswa, pelajar. Saya mau katakan, saudara, secara khusus bagi kalian, kalian adalah generasi harapan. Kota di mana Anda tinggal, ya, akan bangga dengan kehadiran Anda. Di ruangan ini, di tempat ini mungkin ada mahasiswa yang sedang aktif, yang sedang merantau dari berbagai daerah menuntut ilmu. Mungkin Anda baru SMP, SMA, yang aktif pelayanan remaja. Saya percaya tentunya anak sekolah minggu juga bagian dari jemaat, saudara. Ada pesan dari kebangkitan Kristus ini yang sangat relevan untuk kalian. Maria Magdalena adalah contoh yang sangat mengasihi gurunya. Walaupun cintailah guru agung kita, Yesus adalah guru agung. Karena itu Maria datang ke kubur pagi-pagi menunjukkan kerinduannya kepada guru agungnya, mencari Tuhan. Saya mendorong setiap kita, saudara, setiap Anda terutama anak-anak remaja, ya, pelajar, anak-anak, ya. Saya mau katakan, saudara, seperti Maria datang ke kubur Yesus pagi-pagi, menunjukkan kerinduannya. Saya menghimbau Anda semua generasi muda, milikilah rasa ingin tahu, rasa haus yang tinggi akan Tuhan. Banyak sekarang zaman kita tahu menghadapi banyak tekanan, persaingan akademis yang ketat, tugas numpuk, tuntutan orang tua, belum lagi kekhawatiran soal lapangan kerja yang makin gak jelas setelah kita lulus. Tetapi percayalah, mungkin banyak di antara Anda, muda sedang bingung, saudara, menentukan arah hidup, mau jurusan apa kuliahnya ku ambil, bakatku sebenarnya apa, panggilan hidupku sebenarnya apa. Ini pertanyaan berat memang.
Belum lagi ada godaan pergaulan zaman sekarang. Dunia digital yang memberi banyak definisi palsu tentang jati diri. Makanya nggak heran banyak yang mengalami kecemasan tentang masa depan. Tetapi saat ini Tuhan berbicara. Yesus bangkit itu peduli sama kita semua. Dia memanggil kita masing-masing dengan nama dan memberi kita identitas yang teguh. Pertama kali melihat Yesus, Maria nggak langsung kenali dia. Karena dia mengira Yesus tukang kebun, saudara. Mungkin juga karena cuaca, mungkin karena suasana, mungkin karena juga duka yang begitu dalam. Kadang kita juga anak muda, sulit mengenali kehendak Tuhan. Apalagi kalau arah hidup kita samar-samar, seperti lewat kaca yang berkabut. Tetapi percayalah ketika Yesus memanggil Maria, barulah ia mengenalnya. Ini berarti identitas Maria dipulihkan lewat suara Tuhan. Demikian juga kita semua, kalian semua anak-anak muda. Mungkin dunia selama ini memberi Anda label yang salah. Ada yang merasa aku anak pintar, aku anak gagal, aku anak orang biasa, aku nakal, label-label apapun yang mungkin pernah ditaruh kepada Anda yang membuat Anda bingung siapa diri kalian. Tetapi percayalah di dalam Kristus yang bangkit, kalian akan menemukan jati diri sejati. Karena kalian dan kita semua putra-putri Allah yang dikasihi dan diutus. Jangan biarkan kegagalan atau penolakan mendefinisikan diri kita. Dengarkan Tuhan memanggil nama kita. Maria lalu yang tanpa tujuan jadi punya tujuan, saudara ya. Yesus mempercayakan amanat kepada seorang perempuan sederhana. Ya saudara, karena itu siapapun bisa dipakai Tuhan untuk rencananya. Dan saat ini Tuhan bicara pada Anda semua yang mungkin diberi label dan tidak pernah dianggap. Saat ini Tuhan bicara. Firman-Nya di Yeremia 29 ini. Dia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah siapkan masa depan dengan harapan. Tugas kita menemukannya bersama Tuhan. Tentu kalau kita sendiri kita mungkin tersesat. Tanya Tuhan, minta Tuhan menemani. Masa muda bukan untuk coba-coba tanpa arah, hanya ikut-ikutan tren. Masa muda adalah waktu persiapan terbaik kita untuk menggenapi, menggali panggilan hidup. Jadi mulai praktekkan saat ini, bangunlah disiplin rohani secara pribadi sejak awal. Rajinlah saat teduh, hubungan intim dengan Tuhan, baca Alkitab, terlibat dalam persekutuan. Bukan sekedar sebagai kewajiban, tetapi itulah cara kita makin peka mendengar suara Tuhan tentang hidup kita. Disiplin, saudara. Disiplin perlu. Konsisten, saudara. Lalu temukan panggilan hidup dengan relasi yang sangat dalam, dengan kegiatan yang sangat positif. Relasi kita dengan Kristus pasti akan membantu kita mengenali talenta, passion hati kita, ya yang Tuhan taruh ya. Maka ada juga yang ingin saya sarankan, coba berbagai pelayanan atau kegiatan positif untuk melihat di mana Tuhan ya, di mana Tuhan menuntun kita selangkah demi selangkah. Tuhan pasti buka jalan, entah melalui kesempatan studi, beasiswa, komunitas, mentor rohani, dia bisa pakai apa saja. Saya suka perkataan Insinyur Soekarno, saudara, dikatakan, dia proklamator bangsa kita. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi artinya jangan takut mimpi setinggi-tingginya, ya saudara ya. Ya, jangan takut bermimpi dan bercita-cita tinggi. Bahkan kata young people aim high, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Artinya jangan pernah batasi potensi yang Tuhan taruh dalam dirimu. Sekalipun nanti perjalanan tidak mulus, percayalah saudara, Tuhan akan menuntun. Sehingga sekalipun kita pernah jatuh, kita bisa jatuh di antara bintang, bukan di tanah. Saudara, karena kita menggantungkannya tinggi di langit itu. Jadi jatuhnya pun masih seputar-seputar itu, saudara ya. Dengan Tuhan, kegagalan kita bisa diubah jadi keberhasilan yang tertunda. Tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ini kata peribahasa, saudara. Ini buat semua anak muda, saudara. Belajar sejauh dan setinggi mungkin. Jangan pernah dibatasi rintangan halangan. Kalau kita hidup di era ini banyak peluang, saudara ya. Beasiswa luar negeri, kursus online, networking global, manfaatkan itu semua. Ingat nasihat Alkitab, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Jadi, selain ilmu dunia, pastikan iman kita juga bertumbuh.
Habis gelap terbit terang. Ini sangat relevan bagi kita semua yang masih meraba-raba dalam kegelapan. Ya, gelap itu yang gelap masih mau kemana karirnya, jurusannya, tetapi bila setia, pajar pengertian, pajar menyingsing, pajar pengertian pasti dari Tuhan akan tiba dan diberi pada waktunya. Mungkin ini pertanyaan buat Anda, apakah para mahasiswa, kaum muda, apakah Anda sungguh-sungguh mencari panggilan hidup Anda dari Tuhan atau hanya mengejar nilai, memenuhi ekspektasi orang lain? Ajak, saudara, ajak Roh Kudus di hatimu itu berbicara. Dia akan menunjukkan bahwa kamu diciptakan unik dan punya nilai khusus. Dan saat ini firman ini juga bicara buat kita semua para ibu rumah tangga. Ya, dengan penuh kasih sayang saya menyapa setiap ibu, setiap istri, setiap perempuan yang melayani keluarganya. Saya ibu rumah tangga juga, saudara ya. Ibu yang terkasih, mungkin kita tidak tampil di panggung publik, tapi peran kita sebenarnya luar biasa dan sangat penting di mata Tuhan. Maria Magdalena, wanita biasa, tapi Tuhan menjadikan dia saksi pertama kebangkitan. Karena ada penghargaan ilahi atas kesetiaan perempuan, saudara. Mungkin di kota di mana Anda berada saat ini banyak ibu rumah tangga saat ini memikul tekanan ganda, saudara. Di satu sisi kita harus mengelola rumah, Peter, memasak, membersihkan, mengasuh anak, mengatur keuangan keluarga, aktif di masyarakat. Ada juga tuntutan sosial, saudara. Kita diharapkan sebagai ibu aktif di sekolah, di gereja. Kadang kita merasa sebagai ibu sangat lelah dan tidak terlihat. Apa yang kita kerjakan seolah tidak dianggap. Ini seperti sudah suatu kewajiban, saudara. Mungkin suami atau anak-anak jarang mengucapkan terima kasih. Mungkin ada ibu yang merasa kalah gengsi atau karena cuma ibu rumah tangga. Sementara teman-teman kuliahnya berkarir cemerlang. Beban ini nyata, saudara, di antara ibu. Ini bisa membuat kita para ibu rumah tangga merasa sendirian, merasa gelap. Mari kita belajar dari Maria Magdalena. Dia setia mendampingi Yesus sampai akhir, bahkan saat murid laki banyak lari sembunyi. Kesetiaan Maria Magdalena, kesetiaan seorang perempuan yang luar biasa. Dan dia punya kasih yang luar biasa, sehingga dia mendapat tempat istimewa di hati Yesus. Mungkin manusia nggak bisa lihat, saudara, tapi Tuhan bisa lihat. Anda punya tempat istimewa. Anda yang setia, saudara. Seperti Yesus menyapa Maria, dia sedang menyapa setiap ibu rumah tangga di sini, membawa kabar kebangkitan Anda yang seakan tidak punya tujuan, hanya rutinitas. Tuhan sedang memberi Anda tujuan saat ini. Mempercayakan kabar penting dalam sejarah kepada perempuan duluan. Ibu-ibu apapun yang dipandang Tuhan, Anda begitu dipandang mulia oleh Tuhan. Jangan dengarkan suara yang meremehkan peran ibu rumah tangga. Ada tangan yang mengayun, buayan, mampu mengguncang dunia, saudara. Ini peribahasa luar biasa. Melalui didikan dan kasih kita, generasi penerus lahir. Ibu yang berlutut, dia mendoakan anak-anak memiliki kuasa yang dahsyat mengubah sejarah. Saudara, mungkin kondisi sosial ibu-ibu sering jadi manajer keuangan keluarga yang harus memutar otak, kita putar otak mau makan apa, uangnya biar cukup gimana, ngatur pengeluaran, harga naik, tetapi ada firman Tuhan dari Amsal 31, istri yang cakap. Ia tertawa tentang hari depan, ia membuka mulutnya dengan penuh hikmat. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Biar itu kita alami sebagai ibu rumah tangga, saudara ya. Ibu yang takut akan Tuhan akan diberi hikmat mengatur rumah tangga sehingga keluarganya mengalami cukup dan sukacita. Tuhan melihat setiap usaha ibu mengisi celengan, ya mungkin cari diskon di pasar, hal sederhana yang sering saya lakukan ya untuk ngemat-ngemat uang sebagai ibu rumah tangga. Saya juga pernah, saudara. Ya bahkan saat ini tetaplah saya ibu rumah tangga. Gimana ya supaya cukup uangnya? Kita berusaha nyeleng-nyeleng, nabung-nabung, cari diskon, cari saat murah, nggak beli baju demi bayar sekolah anak. Saya ngerti itu, saudara. Percayalah itu semua yang kita lakukan adalah pelayanan suci di mata Tuhan. Maria Magdalena dipanggil namanya dan diberi misi. Demikian juga para ibu, siapapun Anda ibu rumah tangga saat ini yang mendengar. Anda memiliki panggilan ilahi, bukan kebetulan Anda menjadi ibu dari anak-anak Anda. Tuhan sedang mempercayakan jiwa-jiwa kepada Anda. Peluk anak Anda. Hargai peran Anda sebagai
ibu pelayan rohani di keluarga. Setiap bangun pagi, saudara siapkan sarapan dengan berkata penuh syukur, Tuhan, aku sedang melayanimu saat aku melalui keluargaku, saudara. Misi pertama seorang ibu adalah anak-anaknya. Saya juga seorang ibu punya dua anak saya sedang tidur, saudara. Saya tetap memberitakan firman. Anak saya tadi saya ajak ngomong, namanya Peter, dia sudah bangun, dan saya bangun, saudara. Dia meneladani saya. Karena saya nggak bisa pergi, tinggalkan dia, saudara. Saya mau melayani, kadang begini yang saya rasakan, saudara. Tapi percayalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Saat kita melayani keluarga, kita sedang melayani Tuhan, saudara. Itu dihargai Tuhan. Keluargaku adalah surgaku. Nah, saya juga dulunya suka jemput anak-anak sekolah ya, saudara. Ngantar, jemput, itulah kerjaan ibu-ibu. Anggap itu waktu berharga menanam kasih dalam hati anak kita. Mari kita doakan suami dan anak-anak kita setiap hari. Saat lipat baju, kita sambil mendoakan memakai baju itu. Ya sederhana, saya sambil satu suap, saya kasih ke anak saya, kadang dia susah makan. Dalam nama Yesus mudah dikasih makan. Makanan ini membuat tubuhmu sehat, tubuhmu kuat. Saya perkatakan doa dalam hal kesederhanaan. Saat kita mandikan anak, kita memberkati. Dalam nama Yesus, anak ini sehat, anakku sehat. Begitu lakukan, saudara ya. Kita adalah imam, saudara, bagi keluarga kita ya, saudara ya. Iman bagi keluarga kita. Bahkan jika anggota keluarga kita belum ada yang selamat, doa kita sangat besar kuasanya. 1 Petrus 3 ayat 1-2. Istri yang menenangkan suaminya tanpa kata-kata, tetapi melalui sikap salehnya. Oh, saya banyak di tempat Tuhan menjadi istri yang betul-betul tunduk pada suami, saudara. So, saya butuh, apalagi saya S3 saat ini, saya pendeta, saya merasa saya paling hebat dari suami saya belajar menundukkan diri saya. Karena itu firman Tuhan, saudara. Seperti kata Billy Graham, only God himself fully appreciate the influence of a Christian mother in the modeling of character in her children. Hanya Allah sendiri yang sungguh menghargai pengaruh seorang ibu Kristen dalam membentuk karakter anak-anaknya. Peter, itu anak saya, saudara, lagi ngomong sendiri dia. Oh ya, Peter, di sini nak. Ini sangat benar, saudara ya. Mungkin dunia nggak lihat, tapi surga melihat kita semua kaum ibu. Percayalah, jerih payah Anda sebagai ibu mendidik anak dalam Tuhan akan menghasilkan buah yang indah pada waktunya. Nah, saya suka tangan yang mengayung buayan, mengguncang dunia. Ini meneguhkan kita kaum ibu sebagai agen perubahan dunia melalui peran ibu kita mendidik anak-anak kita. Kita mungkin kelihatan nggak ada apa-apanya, lemah lembut, hanya menyumbangkan ide, tenaga, membangun lewat keluarga, saudara ya. Tapi kasih ibu sepanjang masa, saudara. Kasih anak hanya sepanjang gala. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Wow, kasih ibu tak tertepi, itu gambaran kasih Allah sendiri. Ibu mengasihi tanpa syarat, anak-anak perlahan-lahan yang kenal kasih Tuhan lewat hidup sang ibu. Itu sangat-sangat dahsyat diubahkan Tuhan, saudara. Sungguh mulia ibu rumah tangga dan strategis peran ini. Saat fajar menyingsing, ya, Peter hafal ayat ini ya, saudara ya. Fajar menyingsing, percayalah dia mau menyatakan kuasanya melalui para ibu ya, saudara. Apakah Anda percaya bahwa peran Anda dalam rumah tangga sebagai ibu adalah panggilan ilahi yang besar? Coba tanya. Apa Anda merasa minder hanya karena Anda hanya ibu rumah tangga? Tidak berarti. Mulai sekarang, lihat itu sebagai sosok yang sangat berhati. Minta Roh Kudus meyakinkan hati kita betapa berharganya kita di mata Tuhan dan betapa penting pelayanan kita di rumah bagi kerajaan surga. Jadi saudara, sebagai penutup, saudara, fajar selalu menyingsing, tangisan kita dijawab. Yang terkasih ya, seperti tadi saya sudah memberi pesan Tuhan untuk para pengusaha, para profesional, karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga. Ada benang merah di sini. Kisah Maria Magdalena ini tentang hidup berdampak bagi kita semua. Kebangkitan Kristus memanggil setiap kita pribadi, saudara, dengan nama. Dalam konteks yang unik masing-masing, saudara. Memberi terang di
di tengah kegelapan yang kita hadapi. Pesan Paskah sangat personal, saudara. Ingat satu kebenaran, kebangkitan Kristus dimulai dari hati yang mencari, meski masih gelap. Mulailah mencari walau kau belum ngerti sepenuhnya. Karena setiap orang yang tetap setia, fajar pasti menyingsing. Ada jawaban tuh yang Anda cari. Untuk kekosongan Anda, setialah. Fajar pasti menyingsing. Tangisan dijawab. Mungkin saat ini Anda merasa dalam malam yang panjang, kehidupan doa yang belum terjawab, masalah yang seakan tidak berujung. Jangan menyerah, jangan menyerah. Maria Magdalena tinggal sebentar lagi dikubur dan dia menjadi saksi kemuliaan. Tunggu Tuhan itu, tunggu dia. Tunggu Tuhan. Kita pun akan tetap setia berjalan dengan Tuhan walau kita belum melihat terang. Fajar Tuhan pasti datang, percaya. Fajarnya pasti menyingsing. Ini momen transisi dari gelap ke terang. Pasca itu, kebangkitan Kristus itu bicara transisi dari kematian kepada kehidupan. Dan pagi ini, biar fajar rohani menyingsing di hati kita. Dan tangisan kita dijawab Tuhan. Yesus bangkit. Dia menyebut nama kita personal, pribadi, lepas pribadi. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Engkau Tuhan yang hidup. Yesus yang bangkit menyebut nama Anda. Mungkin nama Anda Robin. Mungkin nama Anda Sila, inilah aku. Tuhan yang hidup. Mengapa engkau menangis? Aku memegang masa depanmu. Karena itu mari kita menjawab seperti Maria Magdalena. Rabuni, 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 aku mengakui engkau sebagai guru, Tuhan, penuntun hidupku. Mari kita berdoa secara pribadi. Biarkan Roh Kudus bicara pada tiap hati, menerangi area yang gelap yang kita alami. Bawa pergumulan kita itu entah bisnis yang lesu, karir yang stagnan, beban kerja, kegalauan dalam studi kita, atau kelelahan kita mengurus rumah tangga. Bawa itu kepada Yesus yang hidup. Dia mampu melakukan mujizat seperti mengubah tangis Maria jadi sukacita. Dia hidup dan kuasanya nyata, saudara. Saat fajar menyingsing, kubur kosong menjadi tanda kemenangan. Demikian pula, biarlah pagi hari ini menandai kemenangan iman dalam hidup kita. Selesai ibadah ini, saudara pulanglah seperti Maria Magdalena berlari, membawa kabar sukacita bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Yesus pun bangkit. Dia sungguh telah bangkit. Alami kebangkitan rohani itu sendiri dan bangkitlah hidup baru. Dan kepada orang di sekeliling Anda, katakan bangkit, saudara. Jadi kita meneladani kesetiaan dan kasih Maria Magdalena yang menjadi eh, tokoh utama, di mana teladannya bicara tentang kesetiaan. Dia tidak pernah meninggalkan Yesus, bahkan menunggu lebih lama di kubur itu, sehingga dukanya diubah menjadi sukacita. Dia selalu punya kerinduan yang dalam, tidak hanya cari Yesus yang hidup, tetapi juga menangisi kehilangannya. Dia punya iman yang teguh, walau tidak memahami sepenuhnya kebangkitan Yesus, tapi dia tetap berada di kubur itu untuk mencari jawaban. Saudara, mungkin Anda tidak bisa memahami semuanya, tetap berada di tempat itu, di kubur yang kosong itu, mencari jawaban sampai Tuhan menyentuh Anda. Saudara, bagaimana tangisan Maria tadi dijawab? Maria menangis karena kehilangan, tetapi justru di tengah tangisan, dia mengalami perjumpaan dengan orang-orang yang dengan Yesus, dengan malaikat, dua malaikat, saudara, menanyakan alasan tangisannya. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, dan dia mengalami panggilan secara pribadi. Yesus memanggil namanya Maria, dan dia langsung mengenalinya. Dia diberi misi, saudara. Tuhan juga memberi kita semua misi, memberitakan kabar kuasa kebangkitannya. Dari sini kita tahu Yesus selalu menjawab tangisan kita. Maria menangis karena kehilangan, tetapi Yesus hadir menjawabnya. Kadang kita merasa Tuhan jauh, tetapi sebenarnya dia dekat. Dia hanya sejauh doa. Dia dekat dengan kita dan memanggil kita secara pribadi. Kebangkitan Yesus ini telah mengubah duka cita kita, pasti akan berubah jadi sukacita. Seperti Maria awalnya berduka di kubur, tetapi setelah bertemu Yesus, sukacita besar menyambutnya. Kebangkitan Yesus juga akan mengubah semua duka kita menjadi sukacita, kesedihan menjadi harapan. Dan ini juga panggilan, saudara. Yesus menjawab tangisan kita, ya.
Dia panggilan untuk memberitakan kebangkitan. Kita semua dipanggil memberitakan kuasa kebangkitan Kristus sebagai kabar baik, saudara. Terima kasih untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mau seperti Maria setia menunggu di kubur dalam ketidaksempurnaan kami. Kami mau setia menunggu Engkau karena kami tahu dalam remang-remang kegelapan ada waktunya fajar menyingsing. Tangisan kami pun berubah. Tangisan kami dijawab menjadi sukacita terjadi saat ini untuk kami semua. Saudara Anda yang sakit saat ini angkat tanganmu. Mungkin sudah terlalu lama. Kau sudah mulai jenuh. Tetapi saat ini Tuhan sedang bicara. Segala sakit penyakitmu disembuhkan saat ini oleh bilur-bilur darah Kristus. Mulai ucapkan kata-kata itu. Aku telah sembuh oleh bilur darah Kristus. Dimanapun bagian tubuhmu yang sakit tumpang tangan. Tuhan sedang bekerja menyembuhkan saat ini. Memulihkan saudara. Saat fajar menyingsing, tangisan dijawab. Terjadi pada Anda semua. Aku juga berdoa saudara buat yang mencari pekerjaan, yang mulai jenuh dengan pekerjaan, undang Roh Kudus, tanya inovasi baru, hal-hal baru yang Dia akan taruh di hatimu sehingga kau berdampak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih kau pakai hamba-Mu sebagai perpanjangan lidahmu. Mari kita naikkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Diberkatilah keluarga kita, anak cucu kita. Diberkatilah pekerjaan usaha bisnis, diberkatilah apapun yang kita perbuat dibuat Tuhan berhasil oleh kemurahan namanya, kebaikannya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. 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 Amin, amin, amin. Terima kasih buat saudara yang masih setia stay tune. Anda yang ada di ini di mana ya saudara? Di Zoom, dimanapun Anda saat ini. Ya shalom, ada Nelly Mel, ya shalom semuanya. Anda yang setia, salam kenal saudara. Bagi yang butuh doa, Anda bisa menghubungi saya saudara ya, karena kadang saya nggak bisa semuanya ya. Baik saudara, saya mohon maaf kalau ada perkataan yang salah atau apapun. Tuhan memberkati, kita jumpa Selasa nanti dan sudah masuk libur panjang ya, Lebaran dan ya selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda. Tuhan Yesus mengasihi dan selamat menjelang hari Lebaran, hari kemenangan ya. Kita semua bertoleransi dalam agama. Tuhan memberkati ya. Bagi saudara yang di Zoom, Tuhan memberkati saudara yang di YouTube. Ya jangan lupa subscribe agar Anda menerima hal-hal baru setiap ada khotbah yang baru. Tuhan memberkati.